Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur peternak kreatif dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan keronggalan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diselesaikan semua urusan-urusannya. Dulur-dulur peternak sekalian, pada kesempatan kali ini di video ini saya akan membahas sedikit tentang calon indukan atau indukan seperti apa yang sebaiknya kita pilih apabila kita akan membeli calon indukan atau indukan yang akan kita jadikan bibit ayam KUB. Indukan dan pejantan ayam KUB yang akan kita jadikan sebagai bibit ini sangat menentukan kualitas dari DOC kita yang akan kita besarkan atau yang akan kita jual. Jadi seperti apa indukan dan pejantannya, maka kurang lebih nanti ya seperti itu jugalah anakan-anakan dari ayam-ayam kita. Nah, untuk itu kita sebaiknya selektif di dalam memilih betina atau calon indukan yang akan kita beli. Nah, juga dengan demikian juga dengan calon pejantannya atau jagoannya. Nah, lalu seperti apa sebaiknya indukan yang kita beli ini? Ini hanya saya khususkan untuk ayam KUB ya, karena dari pengalaman pribadi saya yang memelihara ayam KUB. Nah, untuk ayam-ayam yang lain tentunya kriterianya mungkin beda-beda, tetapi untuk ayam KUB di tempat kami menurut pengalaman kami ya seperti itu. Jadi indukan-indukan atau betina-betina yang akan kita jadikan indukan itu yang pertama ya, kriterianya adalah tubuh sehat. Nah, tubuh sehat ini bisa dilihat dari keadaan wajahnya, mukanya ya, kepala lah kalau ini ya. Kepala ayam tersebut matanya itu seperti bersinar tajam gitu, tidak kuyu, tidak layu gitu ya. Lalu juga pialnya atau jenggernya dan mukanya ini berwarna kemerah-merahan. Ini tanda bahwa dia dalam keadaan sehat ya. Dan juga yang tidak kalah penting yaitu bulunya. Bulunya haruslah yang halus dan sedikit mengkilat lah, jadi ya bulunya mengkilap, halus dan tidak tidak kacau gitu ya. Halus mengkilat. Nah, ini ciri-ciri secara fisik yang pertama ya yang harus kita pilih. Lalu ciri-ciri yang kedua, kita harus memilih indukan yang mempunyai buntut itu ya, ekor yang tidak lancip ya, ekornya tidak lancip tetapi berbentuk seperti huruf A lah. Nah, jadi kalau dilihat dari belakang seperti huruf A. Nah, itu jadi tidak yang lancip dan kecil, ini kurang baik untuk indukan biasanya. Kalau kita pilih yang bentuknya A, jadi ya A besar ya, seperti A besar, seperti gubuk lah kalau dia dari belakang itu kayak kuncungan gubuk gitu. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, dia badannya besar. Nah, kenapa kita memilih yang besar? Karena kalau ayam ini besar, ini tentu nanti secara logika saja ini akan memberikan atau melahirkan anak-anak yang besar juga badannya. Nah, kalau indukannya besar, maka anak-anaknya juga akan besar-besar, dan tentu jagonya juga kurang lebih seperti itu ya. Ini antara betina dan jantan ya kurang lebih sama seperti itulah ya. Cuman beda-beda dikit aja. Kalau betina di buntutnya itu tadi, di ekornya yang segitiga ya. Kalau di jantan tentunya ekornya yang lebih kelihatan tidak wajib lah ya, hanya kelihatan bulunya halus. Kecuali kalau dia habis tarung ya, biasanya kalau pejantan itu kalau ketemu pejantan yang lain tarung jadi susah dia. Yang penting bodinya besar, wajahnya cerah ya, matanya juga cerah bersinar. Nah,
pialnya juga merah. Nah ini insya Allah sehat. Terus kalau maaf ya, di pantatnya itu harus kering, itu tandanya sehat. Kalau pantatnya itu di bawah pantat itu ada basah-basah, ini berarti ini tidak sehat ayam itu. Harus di tempat anusnya itu kering. Nah ini yang ketiga tadi badannya besar ya, jadi montok besar. Nah ini insya Allah nanti akan menghasilkan anakan-anakan yang cepat besar juga. Nah lalu secara logika, jadi ayam-ayam indukan atau betina yang badannya besar-besar ini nanti akan mempunyai telur yang besar juga. Ini kalau ayam KUB loh ya, kalau pengalaman kami di peternakan kami sendiri di rumah. Mungkin peternak lain mempunyai pengalaman lain, boleh di sharing lah. Nah biasanya kalau tempat kami itu ayam KUB yang badannya besar itu telurnya besar-besar. Lalu kalau bisa pilihlah indukan yang warnanya gelap, bulunya maksud saya, bulunya gelap. Nah ini nanti akan menghasilkan telur yang warnanya agak kecoklat-coklatan, agak tua lah bahas anunya ya, warnanya agak tua. Nah seperti telur-telurnya ada yang tua, ada yang muda warnanya kan, yang ada yang putih. Nah ini yang putih ini biasanya indukannya ini warnanya agak cerah atau kuning atau bahkan mungkin apa ya, abu-abu itu, maka nanti telurnya agak cerah. Tetapi kalau warna gelap maka ini telurnya juga akan lebih coklat tua lah, cenderung lebih coklat tua. Nah ini seperti anakan-anakan ini sudah kelihatan dari mulai umur ini yang umur 1,5 bulan ini ya. Nah ini jadi yang kecil-kecil ini umur 1,5 bulan. Ini sudah kelihatan bodinya itu kelihatan nanti calon montok-montok gitu ya. Nah, jadi tidak lincip-lincip seperti botol, seperti bebek itu kan lincip-lincip. Kalau ini montok-montok gitu ya. Nah ini calon insya Allah nanti indukan yang besar-besar ini. Kalau secara fisik dilihat dari sekarang insya Allah jadi indukan yang badannya besar-besar. Nah seperti inilah. Nah seperti anakan-anakan di peternakan kami ini dari DOC yang umur 2 minggu ini sudah nampak sebesar-besar ini. Jadi nah inilah cepat besarnya ayam KUB ini, betul-betul cepat besar. Tetapi harus diingat bahwasanya indukannya tadi juga harus indukan yang berbadan besar juga. Dan jangan lupa jagonya harus badan besar juga. Jangan sampai jagonya badannya kecil, walaupun KUB tapi kan ada yang KUB kuntetan umpamanya kan. Nah ini jangan dipakai untuk pejantan, karena nanti hasilnya juga akan kurang baik ya. Nah ini kita lihat di peternakan kami ini, di peternakan kreatif ini. Ini jagoan ini masih berumur 4,5 bulan ini sudah seperti ini. Nah ini jagoan kami yang umur 4,5 bulan, sudah kelihatan ganteng dan sudah badannya sudah besar, walaupun ekornya belum sempurna. Jadi lancurnya itu apa ya namanya, buntut yang panjangnya itu belum ada, belum tumbuh lah ya. Tetapi sudah nampak nih dari badannya, ini calonnya badannya besar. Nah ini baru berumur 4,5 bulan ini. Nah itulah dulur-dulur, jadi pentingnya memilih bibit ya, yang terutama yang sehat dengan ciri-ciri seperti tadi, kurang lebih lah ya. Mungkin ada kekurangannya lah, bisa ditambahin sama dulur-dulur yang lain kan, di komentar, jadi kolom komentar kalau kurangnya begini-begini umpamanya kan. Nah ini kurang lebih yang kami ingat dan kami ketahui dari ciri-ciri calon indukan yang sebaiknya kita pilih ketika kita akan membeli calon indukan untuk ayam KUB kita, baik yang betinanya ataupun yang pejantannya. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Jika ada kekurangannya tentu kami mohon maaf, karena ilmu manusia, pengetahuan manusia tidak akan ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.